Pelatihan Keamanan Bendungan. Pengenalan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan atau AKNOP. Pengaruh Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan atau AKNOP terhadap keamanan bendungan. Pengajar Insinyur Joko Mulyono ME PUB. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Teman-teman, saya akan cerita terkait dengan AKNOP. Apa sih yang disebut AKNOP? Angka kebutuhan nyata. Jadi bagaimana kita mengoperasi pemeliharaan dan pemantauan dengan biaya sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Teman-teman, jadi kaitannya dengan bendungan, itu juga ada dasar hukumnya, khususnya di bendungan ya, nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, terus Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, dan ditindaklanjuti dengan Junto Permen PUPR nomor 06 tahun 2020. Kira-kira tahu enggak nih teman-teman, kenapa dengan ada perubahannya 2015 sama 2020 yang kaitannya dengan Permen PUPR nomor 27 menjadi nomor 06 tahun 2020. Ini adalah kaitannya dengan PLTS yang mana waktu itu di permen sebelumnya tidak diizinkan. Sekarang setelah diganti ini ada batasan maksimal 5%. Itu perubahannya aja. Gitu ya teman-teman ya. Terus kalau kita menghitung AKNOP bendungan, itu juga sudah ada SE-nya, yaitu nomor 1 SE _Delta tahun 2016 Dirjen SJA tentang AKNOP. Nah, teman-teman nanti yang di bendungan, kalau mau menghitung AKNOP, siapkan dengan SE ini. Nanti kami akan ceritakan. Teman-teman, kita lanjutkan, karena kaitannya dengan AKNOP adalah salah satu syarat bagaimana untuk menyiapkan surat izin operasi bendungan. Kenapa? Karena pada saat kita mengeluarkan surat izin operasi bendungan, mestinya bendungan itu sudah dihitung untuk operasi dan pemeliharaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, contohnya tadi, pada saat pelumasan oli kita sudah tahu berapa biayanya yang harus disiapkan. Ini khusus yang di bendungan ya, teman-teman ya. Kaitannya dengan bendungan, dulu untuk menghitungnya itu dengan pendekatan digunakan untuk dengan MIEV. Apa itu MIEV? Yaitu Moderate Equivalent Asset Value. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk menentukan besar biaya OP berdasarkan biaya pembangunan bendungan dikonservasikan pada tahun yang diinginkan. Berapa kisarannya? 0,25 sampai 0,30% biaya konstruksi bendungan atau bendung. Kalau dulu teman-teman, kita menghitung ini aja cukup sederhana. 0,25 sampai 0,30% kali volume tubuh bendung kali biaya per meter persegi. Itu dihitung biaya untuk OP bendungan. Tapi berjalannya waktu, kita sudah ada namanya ini, Peraturan Menteri PUPR dengan surat edaran nomor 1 tadi tentang angka kebutuhan nyata. Ini sudah ada SE-nya, sehingga teman-teman nanti bisa menghitung
atau melihat dari SE itu. Kita teruskan langkah-langkah dalam perhitungan ARNOP. Kita sudah interaksi ininya, yaitu yang diawali untuk langkah-langkah perhitungan ARNOP, yaitu menentukan jenis kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. Tadi di awal sudah bagaimana buka tutup pintu. Kemarin Pak Hari Sungguh juga sudah cerita operasi untuk bendungan. Terus pemeliharaan. Pemeliharaan tadi Mas Eki cerita di Barubuk dengan ada kegiatan babat rumput. Itu adalah salah satu kegiatan pemeliharaan. Ada juga pelumasan oli. Nah, itu adalah jenis-jenis kegiatan OP bendungan. Yang B, menentukan frekuensi dan volume kegiatan. Tadi sudah menentukan frekuensi, kita contohkan babat rumput. Karena setahun 24 kali, maka frekuensi dianggap tiap 1 bulan 2 kali. 2 kali 12 menjadi 24. Itu untuk menentukan frekuensinya. Dan juga volume kegiatan atau volume yang harus disiapkan, olinya tadi 8 liter. Nah, itu volume kegiatan atau juga volume yang harus disiapkan terkait dengan oli, terkait dengan grease. Terus menghitung harga satuan pekerjaan. Tadi yang disampaikan Mas Denny, bagaimana kalau aplikasi? Kalau aplikasi tidak bisa dihitung dengan harga satuan pekerjaan, ya kita pakai langsam. Setelah itu baru kita menghitung angka kebutuhan untuk bendungan. Nah, kegiatan OP tahunan, operasi mulai dari kegiatan penyusunan rencana operasi tahunan waduk, operasi hidromekanikal, operasional kantor, perjalanan kantor. Pemeliharaan, ini contohnya ada kegiatan cabut atau babat rumput, pengerukan sedimen, pengecatan. Nah, tadi sempat disinggung bagaimana kalau pengecatan kantor. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan pemeliharaan. Pengerukan dan pengendali sedimen, hidromekanikal, dan kendaraan. Ini kaitannya dengan pemeliharaan. Terus ada pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Pemeriksaan secara visual, izin operasi, pembacaan atau pemantauan instrumen, pengukuran kualitas air, dan keamanan lingkungan. Kegiatan OP berkala mulai 2 tahunan, contohnya penggantian nitrogen pada pisometer, penggantian seal pada pintu atau valve berkala 5 tahunan dengan kegiatan pemutakhiran manual OP, pemutakhiran rencana tidak darurat, pemeriksaan atau inspeksi besar, pemutakhiran izin operasi. Bahkan berkala ada yang 20 tahunan, ada 50 tahunan. Contohnya Holonkon Valve Bendungan Insinyur Hadi Juanda itu dilakukan perbaikan atau penggantian dengan berkala pada usia hampir setengah abad. Ini kegiatan OP berkala. Oh ya, Mas Ali, kita ada durasi istirahat jam berapa? Kalau untuk ini kita kembalikan kepada narasumber, Pak. Kalau misalkan mau dipotong sebentar, boleh silahkan, Pak. Oke. Dan kita jadwal sampai jam 12 ya? Betul, Pak. Oke, siap. 5 menit lagi, nanti setelah itu kita biar break sebentar ya. Terus, teman-teman, pada saat kita menentukan angka kebutuhan nyata, kita juga harus analisa harga satuan pekerjaan. AHSP
bendungan, ini ada referensinya adalah Permen PUPR nomor 11 tahun 2013 yang terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan. Tapi kayaknya ini sudah berubah. Tapi untuk memastikan nanti kita cek. Yang jelas sesuai dengan SE tadi dia masih merefer 20 tahun 2013. Yang mana di dalamnya ada analisa harga satuan dasar terkait dengan tenaga kerja, bahan, material, dan peralatan. Dan juga terkait dengan peralatan, ada peralatan secara manual, mekanis, dan di dalamnya ada kegiatan K3, kesehatan, keselamatan kerja, pekerjaan. Terus adanya koefisien, yang mana di masing-masing analisa koefisiennya yang berbeda-beda. Ini berdasarkan dari SE nomor 1 tentang AKNOP bendungan. Nah, teman-teman, ini adalah pola pikir penyiapan AKNOP bendungan, situ, embung, bahkan nanti kita bisa sebagai bahan referen untuk AKNOP bendung. Teman-teman, diawali kita harus mengetahui sampai di mana kondisi bendungan atau infrastruktur yang ada. Diawali dengan melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Pada saat melakukan inspeksi atau pemeliharaan, kita akan mengetahui kinerja dan fungsi secara fisik dari infrastruktur tersebut. Pada saat kita sudah mengetahui apakah kondisi fisik dari infrastruktur, khususnya bendungan, baik ataukah efektif. Ada dua hal. Apabila kondisinya baik, maka dilakukan program operasi dan pemeliharaan secara normal. Namun apabila kondisinya tidak baik, ini harusnya ke bawah, ada dua hal. Perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ada dua. Contohnya waktu itu Hulu Konfaf. Itu karena kondisinya berat, maka dilakukan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila rehabilitasinya ringan, maka cukup dilakukan perbaikan ringan atau pemeliharaan khusus agar kondisi fisik dari bendungan atau infrastruktur itu sudah kembali baik dan efektif. Pada saat sudah kembali efektif dan baik, maka kita lakukan program OP secara normal. Nah, OP normal, khususnya di bendungan, ini ada 3 kegiatan, mulai dari operasi, pemeliharaan, dan pemantauan. Sebenarnya di sini ada keamanan bendungan juga, namun tidak kita masukkan di sini. Yang mana AKNOP terkait dengan operasi adalah pencapaian, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terkait dengan pemeliharaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini kaitannya dengan OPP. Nah, teman-teman, di dalam bendung atau di bendungan, kita seharusnya mempunyai namanya RENSRA, rencana strategis. Rencana strategis khusus untuk OP, yaitu yang diawali dengan apa sih kira-kira RENSRA yang kita miliki untuk di wilayah 1, 2, 3, maupun 4. Yang jelas kita harus mempunyai database. Database data-data apa yang di bagian teman-teman lakukan atau laksanakan, baik bendungan, bendung, maupun mungkin saluran-saluran yang lain.
setelah kita punya database, pasti kita akan melakukan atau mempunyai kegiatan yang harus kita siapkan, yaitu mulai dengan operasi, pemeliharaan, dan pemantauan. Pada saat kita sudah melakukan kegiatan itu, kita juga harus melakukan kegiatan atau pemeriksaan yang dilakukan secara tahunan, agar infrastruktur yang kita jaga, yang kita pelihara, yang kita operasikan maupun yang kita pantau bisa bekerja semaksimal mungkin. Terus juga ada kegiatan atau pemeriksaan inspeksi 5 tahunan. Nah, dengan kegiatan inspeksi 5 tahunan akan lebih detail kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dan khususnya untuk di bendungan kita harus mempunyai izin operasi. Kalau Jatiluhur sudah mempunyai, akan tetapi tetap 5 tahun harus kita update data untuk mengetahui apakah masih layak atau perlu ada perbaikan ataupun pemeliharaan yang lainnya. Dan di khusus bendungan itu ada rencana tindak darurat. Rencana tindak darurat kemarin yang disampaikan Pak Hari Sungguh, seperti pada saat kita naik pesawat ya teman-teman. Ada nggak teman-teman ini yang belum pernah naik pesawat? Semua pernah naik pesawat ya? Oke, makasih Mas Ali. Belum. Ya? Belum, Pak. Oh, belum pernah naik? Pak. Belum. Belum pernah ya? Wah, oke. Kalau gitu nanti kalau yang belum pernah, kita bisa main ke Taman Mini. Mas Erik belum pernah. Oke, nggak apa-apa Mas Erik. Nanti kita bisa jalan-jalan ke ini Taman Mini untuk naik pesawat. Yang kemarin disampaikan sama Pak Hari Sungguh, bagaimana kita harus mengikuti mengikuti instruksi dari pramugarinya. Kemarin kan disampaikan demikian. Tapi teman-teman sering mendengar instruksi dari pramugarinya, tapi tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah pramugarinya, bukan instruksinya, gitu ya. Terus ada inspeksi atau pemeriksaan khusus. Saya ingin sharingnya, teman-teman, kenapa kok ini dilakukan pemeriksaan atau inspeksi khusus? Mesti ada sesuatu dong. Kira-kira ada apa ini, Mas? Bisa sharing? Ada bencana alam, Pak, mungkin, Pak. Gempa Oke. bumi. Apa, Mas Sabtono? Gempa bumi misalnya, atau ada teroris, gitu, ancaman teroris, gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Ada temuan kerusakan, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau kaitannya dengan air, karena apa? Pencemaran, Pak. Ya, pencemaran, boleh, Mas Hadi Sujarwo. Jadi kaitannya kalau ada banjir bandang, nah, tadi kan bencana alam, disebutkan ada gempa bumi, ada kejadian khusus, ada longsor, Pak. Longsor, pencemaran, dan yang kaitannya dengan air pastinya banjir. Jadi kalau terkait dengan tail risk itu adalah pemeriksaan khusus dan berkala 5 tahunan. Teman-teman, bagaimana sih menghitung AKNOP bendungan? Itu sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Yang tadi sudah diawali, kebutuhan biaya operasionalnya, ditambah kebutuhan biaya pemeliharaannya, ditambah kebutuhan biaya pengamatan dan inspeksi. Nah, ini teman-teman. Jadi analisis perkiraan AKNOP bendungan mulai dari kebutuhan biaya operasional, pemeliharaan, pengamatan dan inspeksi. Dari biaya-biaya itu
bisa kita kategorikan ada 3, yaitu biaya langsung adalah segala biaya untuk keperluan operasi dan pemeliharaan. Biaya tidak langsung adalah segala biaya untuk mendukung kelancaran dan pekerjaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan OP bendungan. Dan juga ada biaya-biaya tak terduga. Ini biaya-biaya yang ada di bendungan. Dari biaya-biaya itu, kita akan melakukan analisis perkiraan AKNOP bendungan. Apa sih kegiatan-kegiatan atau biaya-biaya itu? Contohnya, untuk biaya langsung, biaya langsung adalah kegiatan operasional. Untuk pengoperasian peralatan hidromekanikal, pintu-pintu air, pintu-pintu yang lain, yang dalam rangka untuk melakukan operasi pengeluaran maupun pemanfaatan dari air itu sendiri. Terus operasi untuk fungsi pelayanan dalam kondisi normal sesuai dengan pola operasi waduknya. Operasi untuk pengamanan kondisi luar biasa seperti waktu itu di spillway maupun di holoconvalve ada kaitannya dengan pada saat kondisi luar biasa karena ada banjir ataupun ada hujan badai. Untuk keperluan operasi pintu air, bottom outletnya, pintu spillway dalam rangka untuk koordinasi dan komunikasi. Ini adalah biaya-biaya langsung. Pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan yang rutin maupun berkala, yaitu pemeliharaan bangunan fisik bendungan dan prasarana pelengkapnya, pemeliharaan peralatan hidromekanikal, elektrikal untuk operasi bendungan, pemeliharaan peralatan dan instrumentasi, pemeliharaan lingkungan waduk di green belt-nya, daerah tangkapan air, bahkan karena tadi kaitannya dengan pencemaran, berarti di waduknya itu sendiri. Terus yang ketiga ada kegiatan monitoring, pengamatan, dan inspeksi. Yaitu di dalamnya kegiatan penelusuran, pencatatan data instrumentasi, kegiatan pengamatan dan pemantauan kondisi bendungan, kegiatan inspeksi, pelaporan, dan dokumentasi. Ini kegiatan terkait dengan monitoring, pengamatan, dan inspeksi. Dari tadi disampaikan ada biaya langsung, akan tetapi ada biaya-biaya yang tidak langsung. Apa saja? Biaya tidak langsung adalah segala biaya untuk mendukung kelancaran pekerjaan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan OP bendungan. Yang antara lain, operasional kantor, biaya langganan listrik dan telepon, biaya perjalanan dinas, biaya pelatihan, biaya lain-lainnya. Ini biaya-biaya yang tidak langsung akan tetapi sebagai pendukung kegiatan untuk menghitung AKNOP bendungan. Nah ini ada biaya tak terduga. Adalah dana yang dialokasikan khusus untuk mengantisipasi segala kejadian di luar perhitungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan OP bendungan. Ya, pengangkat enceng gondok ya.
Bahan bakar. ...70 liter. Ini ya Mas ya. Satu 71 360. Ini ya Mas Nur ya. Ini saya contohkan aja teman-teman, nanti yang lain nanti kita akan ke arah ke sana ya. 2.380. Nah, ini teman-teman cara menghitung sederhana yang sudah tadi kita diskusikan sama Mas Nur Yaman. Muncul 60 juta. Saya nggak ngitung ulang ya. Kita anggap RS lah. Berapa? 15 atau 12 juta. Ini contoh aja, teman-teman, pengangkatan eceng gondok Mas Nur Yaman ya. Misalnya ini, bahan bakarnya diperlukan 70 liter. Karena ini setahun kita anggap cuma 240 hari, yang mana per liternya harganya per liternya 10.200, sehingga akan ketemu. Pelumasnya juga demikian. Ini kita anggap 17 liter per 3 bulan, karena setahun makanya cuma 4 kali. Dengan harga pelumas 35. Tinggal kita hitung aja, 17 kali 4 kali 35. Untuk nahkoda juga demikian. Untuk pegawainya ya, nahkodanya karena karena setahunnya 240, maka di sini ketemu 240
di perharinya 150, sehingga dikalikan 240 kali 150, ketemu 360. ABK ada 2 orang, tiap hari, dan dianggap dalam setahun cuma 240, dikalikan 125.000, sehingga ketemu 60 juta. Servis kita anggap pengangkatan eceng gondok ini alatnya kita langsam sebesar 12 juta. Sehingga akan ketahuan pemanfaatannya untuk keperluan pengangkatan untuk keperluan alat tadi diperlukan berapa sih biaya setahunnya. Gitu Mas Nur Yaman. Oke, dan juga yang sangat sederhana pada saat menghitung AKNOP yaitu volume, harga satuan, dan frekuensi. Karena tadi yang disampaikan terkait dengan alatnya, tapi tidak dimulai dari volumenya. Volume misalnya tadi babat rumput, kita tahu nih volume harga rumputnya berapa, harga satuannya berapa, dan frekuensi. Frekuensi kita anggap secara tahunan ya. Karena angka kebutuhan nyata adalah menghitung angka kebutuhan nyata dalam tahunan. Nah, di dalam perjalanan untuk menentukan frekuensi juga macam-macam. Ini ada contoh teman-teman, ini ada contoh AKNOP untuk bendungan Jatibarang dan bendungan Ragnamo. Nanti untuk bendungan Jatibarang saya kasih contoh yang sangat simpel, tapi tidak kelihatan dari tata cara menghitungnya. Yang diawali bendungan Jatibarang, dia menghitung ada frekuensi. Frekuensi mulai dari, kelihatan nggak Mas Ali tulisan ini ya? Pak. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Kelihatan. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Dan oke, kalau gitu saya share screen. Slideshow. Slideshow. Lebih jelas ya. Jelas, Pak. Nah, kita mengetahui periodenya untuk operasi dan pemeliharaan. Di sini kelihatan karena tadi tahunan, mulai dari harian. Oke, nah ini teman-teman, kita mulai dengan harian. Terus ada yang mingguan, 2 mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, 2 tahunan, bahkan 5 tahunan. Kalau kaitannya dengan tahunan, kita melakukan inspeksi secara tahunan, berkala. Terus ada yang 5 tahunan, tadi kaitannya pemeriksaan atau inspeksi besar, penggantian rencana tindak darurat, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini contoh untuk bendungan di Jatibarang. Misalnya mereka sudah menyiapkan bagaimana sih untuk melakukan kegiatan hidrologi. Nah, teman-teman waktu melakukan kegiatan hidrologi, mereka sudah menyiapkan dengan satuannya unit, volumenya 1, dengan harga satuannya 176.500. Karena ini harian, maka di sini muncul indeksnya 365. Dan ketemu menjadi
64.422.500. Yang Jatibarang ini ada kegiatan pengamatan visual. Saya teruskan aja satu-satu. Pengamatan visual di sini 2 mingguan. Karena 2 mingguan, makanya indeksnya 24. Mereka juga sudah melakukan dengan harga satuan tiap kegiatan 3.684.900 rupiah. Karena indeksnya 24, tinggal dikalikan sehingga ketemu 88.437.600. Ini yang kaitannya dengan... Izin Pak. Yuk silakan Mas. Itu indeksnya dari mana Pak? Nah, pertanyaan bagus. Dengan Mas siapa nih? Denny Pak. Mas Denny. Oke. Yang ditanyakan kaitannya dengan indeks ya Mas ya? Iya Pak. Oke, sip. Jadi ini Mas, ini kan periode. Oke? Iya Pak. Contohnya hidrologi. Hidrologi teman-teman Jatibarang untuk kaitannya dengan hidrologi melakukan secara harian. Kalau disetahunkan berapa Mas? Mas Jenny? Berapa ya? Dalam 1 tahun ada berapa hari? 20 kali 365. 365. Ya, 365 hari ya. Gimana Mas? Iya. 365 hari. Iya. Oke, ketemu indeksnya? Oh, siap Pak. Oke, Pak. Udah nyambung ya? Nyambung Pak. Oke, aduh ini sinyalnya agak ini. Pengamatan visual juga demikian. Teman-teman, ini karena 2 mingguan, makanya indeksnya ketemu 24 kali. Nah, ini juga tergantung dari teman-teman, dari pedoman OP bendungan yang disiapkan untuk periode ini. Kalau ini kaitannya dengan monitoring, instrumentasi, untuk tekanan pori, dia melakukan mingguan. Karena mingguan, maka ada 52 minggu dalam 1 tahun. Deformasi, bulanan, berarti indeksnya 12. Rembesan, karena mingguan, indeksnya 52 dalam 1 tahun. Harga satuan, ini kaitannya perhitungan di analisa harga satuan pekerjaan. Terus ada kegiatan yang lain. Di sini ada kualitas air. Kualitas air teman-teman di Jatibarang melakukan secara tiap bulan. Nah, ini pertanyaan tadi, ada LS. Dia kualitas air dilakukan tiap bulan, maka indeksnya 12 kali dalam 1 tahun. Karena ini LS, di sini harga satuannya sebesar Rp500.000. Rp500.000 dikalikan 12, maka ketemu 6 juta. Evaluasi keamanan bendungan yang notabene tiap 1 tahun sekali, tahunan, sehingga ini LS, dan di sini harga satuannya mungkin dia sudah menyiapkan memerlukan biaya kurang lebih 841 juta, tinggal dikalikan, sehingga ketemu biaya yang harus disiapkan untuk evaluasi keamanan bendungan. Saya teruskan ya Mas ya, untuk ini kegiatan-kegiatan yang lain. Ini ada contoh nih, pemeliharaan intake. Ini juga sudah ada satuan, sudah ada jumlahnya, bahkan sudah ada rupiahnya. Ini pemeliharaan bendungan dan bangunan pelengkap. Pemeliharaan ini mungkin pembabatan rumput. Ini mesti 3 bulanan. Sederhana ya teman-teman, 3 bulanan. Terus luasannya 35.000 meter persegi, sekali babat,
Ini biayanya 300 dikalikan 4. Sehingga ketemu 35.000 kali 300 kali 4. Ketemu 42 juta. Contoh di pembabat rumput. Kita contoh di sini ya. Biar nggak semakin kecil. Nah ini. Contoh abnob yang dilakukan di Jati Barang. Mulai dari operasional pintu. Ini karena satu set, harga satuannya 143.500, karena ini harian, makanya 365 frekuensinya. Ketemu satu set kali ini, akhirnya ketemu 52.577.500 rupiah. Pembabatan rumput, karena frekuensinya 3 bulanan, maka di sini ada muncul 4. Dan harga satuannya 300 rupiah. Luasannya 35 meter kubik. Sehingga 35 kali 300 kali 4 ketemu 42 juta rupiah. Contoh ini juga ada nih pengecatan kantor. Pernah nggak teman-teman? Kantornya itu kira-kira dicat berapa tahun sekali? Mau setahun 2 kali, atau setahun sekali, atau 2 tahun sekali. Kalau misalnya ini 2 tahun sekali, berarti ini indeksnya 0,5. Kalau di Jati Barang, ini contohnya 200 meter persegi, per meter persegi biayanya 11.460, indeksnya 1 kali, ketemu 2.299.000 rupiah. Flashing saya kira nggak saya hitung. Nah, untuk menghitung tadi kan 11. Kenapa kok muncul 11.460? Ini ada perhitungannya. Perhitungan angka kebutuhan nyata ini. Pengecatan dinding tembok. Volume pekerjaan meter persegi. Volume pekerjaan 1 meter persegi. Ini udah baku dan ini ada pedomannya. Di sana ada upah, ada bahan, ada peralatan. Dengan asumsi pada saat pengecatan dinding tembok tidak menggunakan peralatan. Kalaupun sudah menggunakan peralatan, masuk di dalam kuantitas atau indeksnya. Pekerja, teman-teman, per hari untuk pekerja di pengecatan dinding tembok, pekerja biayanya Rp90.000. Tukang cat Rp100.000. Ini ada satuannya orang hari, ini ada indeksnya 0,0280, sedangkan tukang cat 0,0420. Ini dikalikan ini ketemu 2,520. Ini 4.200. Ketemu jumlah. Untuk bahannya cat tembok per kilogramnya harganya 25.500. Kuas cat 3 inci harganya 15.000. Ini ada indeksnya masing-masing 0,01 sama 0,18 untuk cat temboknya. Akhirnya ketemu 4.740. Sehingga dijumlahkan antara upah, bahan, dan peralatan. Ketemu 11.480. Ini yang di atas tadi. Ini 11.480. Ini untuk pengecatan dinding tembok. Untuk babat rumput juga demikian. Mulai dari upah, bahan, dan peralatan. Ketemu 63. Dengan alat. Oke.
saya akan tidak cerita detail terkait dengan angka kebutuhan ini, menghitung ini, tapi pada dasarnya filosofi ini adalah sebagai dasar bagaimana kita untuk menghitung mulai dari AKNOP yang ada. Silakan Mas Ali, ini terakhir slide saya yang mana contoh untuk menghitung AKNOP mulai dari ini contohnya operasi pintu, babat rumput, pengecatan kantor, tadi sudah ada contohnya. Flushing standby pisometer ini dilakukan tiap 6 bulan. Karena di Jatibarang ada 7 buah, ada standby-nya dan biayanya 700.000 dan karena tiap bulan sehingga diperlukan 9.800.000. Gitu Pak Ali, materi saya sudah cukup. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.